Hai Fon, gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Iya dong, kan anak Tuhan. Pasti luar biasa. Sekarang sudah tidak terasa ya, sudah hari Minggu. Yuk kita ibadah online. Yuk. Oh ya, sekarang kan sudah ajaran baru. Pasti teman-teman semua naik kelas kan? Iya betul, pasti semuanya naik kelas. Meskipun kita sekolah online, kita tetap harus stay at home. Betul kan? Betul. Ayo kita mulai ibadah online-nya. Oh ya Fon, kamu pasti masih ingat kan aturannya apa saja? Masih dong. Yang pertama, harus sudah mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, jangan makan dan minum saat kita ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitabnya. Yuk kita mulai ibadah online-nya. Pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga Engkau dapat menyertai kami sampai kami dapat beribadah bertemu dengan Engkau kembali. Terima kasih Yesus. Tolong lindungi sertai kami dari virus COVID-19. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan. Tempat ini boleh memuji menyembah Kau. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian Nabi Nuh dan istrinya. Kita mau belajar taat dari Nabi Nuh. Kita mau nyanyi dengan gerakan tangan. Ayo. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat
Kita mau nyanyi lagu baru ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ya, tepuk tangan semua dari rumah. Kita sudah memuji Tuhan, dan saatnya kita mau mendengar firman Tuhan saat ini. Ayo, kita mau siapkan hati, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus ya. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong. Tuhan tolong padaku, Tuhan tolong padaku. Tuhan tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, urapi Tuhan, supaya kami duduk manis, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kami semua Bapa, Engkau menolong hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari mencatat ayat hafalan kita minggu ini. Ditunggu ya ayat hafalannya. Nah, hari ini firman Tuhan diberi judul Nabi Nuh yang taat. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh. Nuh ini adalah orang yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu di zamannya Nuh, Tuhan melihat bahwa manusia sudah hidup dengan berbagai-bagai macam kejahatan dan dosa yang mereka lakukan pada waktu itu. Tetapi tidak dengan Nuh. Untuk itu Tuhan sangat mengasihi Nuh. Apa yang menyebabkan Tuhan begitu mengasihi Nuh pada waktu itu? Kita akan melihat sifat-sifat yang dimiliki Nuh sehingga Tuhan begitu mengasihi Nuh. Yang pertama adalah dia hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran artinya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dia tidak bercela. Tidak bercela artinya tidak memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk melakukan hal-hal duniawi atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah dia bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, dengan persekutuan yang indah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Untuk itu Nuh begitu dikasihi oleh Allah, sehingga Tuhan memerintahkan satu perintah kepada Nuh yang mungkin orang-orang pada waktu itu banyak yang menertawakan Nuh. Tetapi Nuh tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh Nuh untuk lakukan? Yaitu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera. Bahtera ini dilakukan Nuh dengan sepenuh hati, dengan penuh ketaatannya kepada Tuhan. Setelah Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, dia mengajak semua keluarganya dan sepasang hewan untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Adik-adik, pada saat itu Tuhan ingin melenyapkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Karena apa? Karena semuanya sudah jatuh ke dalam dosa dan Tuhan akan mendatangkan air bah. Pada waktu itu Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kemudian datanglah air bah, menghanyutkan, melenyapkan semua makhluk hidup pada waktu itu. Tetapi karena ketaatan Nuh, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh diselamatkan beserta dengan keluarganya. Nah, adik-adik, kita lihat di sini bersama bahwa karena ketaatan Nuh, maka Nuh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu berkat apa? Berkat keselamatan. Bukan hanya Nuh saja, tetapi Nuh beserta dengan seisi keluarganya. Puji Tuhan adik-adik, semoga firman Tuhan kita hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk tetap kita taat, mengasihi Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biar kami memiliki hati yang taat kepadamu, melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Biar firman-Mu boleh termeteraikan dalam kehidupan kami anak-anak semuanya, sehingga anak-anak semua diberkati oleh Engkau. Berkati kami semua, berkati keluarga kami, orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya bersyukur karena pada masa pandemi ini saya masih bisa ibadah online. Dan backgroundnya di ibadah online sekolah minggu lucu-lucu dan guru-gurunya semuanya bersemangat, sehingga membuat saya juga bersemangat. Dan saya tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan dapat ibadah kembali di gereja. Shalom, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan sedikit kesaksian selama saya mengikuti ibadah online di rumah. Sejak ada virus corona, saya tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi, saya bersyukur kepada Tuhan masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lewat online di rumah. Banyak berkat yang saya terima. Saya merasa senang sekali mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa dari guru-guru sekolah minggu. Firman yang disampaikan sangat memberkati bagi saya. Ada satu firman Tuhan yang saya ingat, yaitu mendapat perlakuan spesial dari Allah. Setiap habis ibadah, saya selalu mendapatkan air hafalan. Dan semua itu bisa mengajarkan saya
kita semua. Amin. Tuhan, saya senang melihat ibadah online sekolah minggu dan Tuhan Yesus sudah memberkati Raisi dan Raisi senang melihat guru-guru sekolah minggu dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian ibadah online di rumah senang gitu, terus baik gitu kan, di stay at home di rumah diberkati Tuhan, di gereja juga diberkati Tuhan. Terus apa lagi? Terus lagu pujiannya enak-enak. Ayat hafalannya gimana? Ayat hafalannya juga bagus. Tadi ayat hafalannya 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 14. bisa ya kamu ya? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Itu ayat hafalannya. Terus selama kamu beribadah online, gimana rasanya? Enak, seneng. Terus tadi beribadah online belum? Firmannya apa? Sudah. Firmannya Simon. Apa ceritanya? Dia ikan itu loh, Simon. Sudah, ada lagi? Belum. Apa? Tadi ayat hafalannya bagus, pokoknya bagus banget. Ya, berkati Tuhan. Enggak, dekati Tuhan. Harus di kan ini musim virus corona, di stay at home. Gitu. Terus? Ya sudah. Udah, itu aja. Terima kasih. Ibrani Pasal 13 ayat ayat 17. 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13:17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalannya mereka itu melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan. Terima kasih Tuhan. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang taat, bertanggung jawab atasnya. Shalom, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas itu mereka akan melakukannya dengan gembira.
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan baik, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terima kasih. 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka, sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu dan sebagai orang bertanggung jawab atasnya. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan benar, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak dapat membawa keberuntungan bagimu. Amin. 12 ayat 17. Taatilah para pemimpin-pemimpinmu itu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka yang bertanggung jawab atas nyawamu dan sebagai orang yang bertanggung jawab atasmu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.